Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya Bella Cahyati Putri MPM 501998 dari Prodi PGSD kelas 5M. Mata kuliah pembelajaran IPS, dosen pengampu saya Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Nah, kali ini saya akan bahas materi yang pertama, menyusun dan mengembangkan analisis komponen RPP K13. Yang kedua, analisis komponen RPP K13 edisi revisi. Dan yang ketiga, analisis penilaian afektif, kognitif, dan psikomotorik. Selamat menyaksikan. Menyusun dan mengembangkan analisis komponen RPP K13. Analisis komponen RPP K13 edisi revisi. Analisis penilaian afektif, kognitif, dan psikomotorik. Baiklah, di sini kita akan membahas materi tentang pengertian, perencanaan, pelaksanaan, pembelajaran atau disebut RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP menurut Mulyasa adalah rencana pembelajaran yang pengembangannya mengacu pada suatu kompetensi dasar atau KD tertentu di dalam kurikulum atau silabus. Yang kedua, RPP menurut Ekosasi adalah rencana pembelajaran yang pengembangannya mengacu pada suatu KD tertentu di dalam kurikulum atau silabus. Jadi, RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu, mengacu pada silabus, disusun untuk satu pertemuan atau lebih, dan disusun untuk mengarahkan siswa dalam mencapai KD. Selanjutnya kita akan bahas materi tentang prinsip penyusunan RPP. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016. Adapun prinsip-prinsip itu adalah: yang pertama, memperhatikan perbedaan individu. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, berbasis konteks. Yang keempat, berorientasi kekinian. Yang kelima, mengembangkan kemandirian belajar. Yang keenam, memberi umpan balik dan tindak lanjut. Yang ketujuh, memiliki keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi dan muatan. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan TIK. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang langkah-langkah penyusunan RPP. Yang pertama, kita harus mengkaji silabus. Yang kedua, melakukan analisis keterkaitan SKL, KI, dan KD. Yang ketiga, menentukan alokasi waktu untuk setiap pertemuan. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kelima, menyusun materi pembelajaran. Nah, selanjutnya yang keenam, menentukan pendekatan model atau metode pembelajaran yang sesuai. Yang ketujuh, menentukan media, alat, bahan yang akan digunakan. Yang kedelapan, memastikan sumber belajar yang dijadikan referensi. Yang kesembilan, menjabarkan langkah-langkah pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan penilaian proses dan hasil. Komponen kurikulum 2013 revisi 2017. Yang pertama, identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan. Yang kedua, identitas mata pelajaran atau tema atau subtema. Yang ketiga, kelas atau semester. Yang keempat, materi pokok. Yang kelima, alokasi waktu. Dan yang keenam, tujuan pembelajaran. Oke, selanjutnya ada di slide sebelah ya. Selanjutnya, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kedelapan, materi pembelajaran. Yang kesembilan, metode pembelajaran. Yang kesepuluh, media pembelajaran. 11, sumber belajar. 12, langkah-langkah pembelajaran. Dan yang terakhir, penilaian hasil pembelajaran.
Baiklah, selanjutnya kita akan bahas tentang penilaian kurikulum 2013, afektif, kognitif, dan fisikomotorik. Yang pertama ada penilaian sikap atau afektif. Lebih ditujukan untuk membina perilaku sesuai budi pekerti dalam rangka pembentukan karakter peserta didik sesuai dengan proses pembelajaran. Nah, yang kedua ada penilaian pengetahuan atau penilaian kognitif KI 3. Dilakukan dengan cara mengukur penguasaan peserta didik yang mencakup pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam berbagai tingkat proses berpikir. Dan yang terakhir ada penilaian keterampilan atau fisikomotorik. Dilakukan dengan mengidentifikasi karakteristik kompetensi dasar aspek keterampilan untuk menentukan teknik penilaian yang sesuai. Nah, itulah tadi pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.